Ini tadi adiknya ada yang nanya ini bentuk molekul dari H2O, NH3 dan CO2 itu seperti apa sih? Nah, ini mungkin materi dasar ya, kelas 1 semester 1 juga. Ini tidak apa-apa, tapi bahas sedikit di sini. Nah, untuk mencari bentuk molekul itu simple. Intinya caranya itu ada banyak. Ini saya pakai cara kakak sendiri. Ini bisa dilihat cara kakak itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah tentukan atom pusat. Nah, atom pusat ini biasanya itu adalah yang sendirian. Jumlahnya juga paling sedikit. Nah, kemudian yang kedua adalah tentukan bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi ini ada rumusnya loh. Jadi seperti ini, setengah dikali elektron valensi atom pusat. Nah, atom pusatnya dicari elektron valensinya. Masih ingatkan cara nyari elektron valensi? Bisa dilihat dari dia golongan berapa. Oke. Kemudian ditambah dengan PeI. PeI ini adalah pasangan elektron ikatan. Nah, kemudian dikali dengan elektron yang didonorkan. Nah, elektron yang didonorkan itu untuk selain atom O terminal, nanti kakak akan jelaskan apa yang dimaksud dengan atom O terminal di pembahasan soalnya. Nah, untuk selain atom O terminal itu nilainya adalah 1. Artinya atom-atom atau logam-logam selain O yang terminal itu pasti nilai elektron yang didonorkannya itu adalah sama dengan 1. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah dikurangi dengan muatan. Oke, bisa difahami. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah tentukan PeI dan PeB. Nah, jumlah PeI PeB itu harus sama dengan BK-nya, BK yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah masukkan ke dalam bentuk rumus AXE untuk kemudian kita cari bentuk-bentuknya. Itu bisa pakai hafalan atau bisa lihat tabelnya nanti langsung. Nah, di sini kita langsung kerjakan. Di sini bentuk H2O yang pertama, bentuk molekul H2O. Langkah yang pertama kita lihat dulu di sini. Ini atom pusatnya siapa? H2O. Pastinya yang jumlahnya paling sedikit, dia yang sendiri. Di sini H ada 2, O ada 1. Artinya atom pusatnya adalah yang paling sedikit, yaitu O. O ini adalah atom pusat. Nah, kalau sudah tahu, kita masukkan BK sama dengan setengah dikalikan dengan elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya O. Nah, O ini itu ada di golongan berapa? Coba deh lihat tabelnya lagi. O itu ada di golongan 6. Kan O di golongan 6 ini ya. O, S, Se, Te, dan juga Po. Singkatannya oke, sekarang semua terserah Poppy. Oke, sekarang semua terserah Poppy. Oke. Dia ada di golongan 6, artinya elektron valensinya itu sebanyak 6. Kemudian ini ditambah dengan PeI. Di sini kita lihat H2O. H2O itu atom O-nya itu mengikat berapa substituen. Di sini kan dia mengikat 2 H, artinya substituennya itu ada 2. Dia akan mengikat H yang pertama dan H yang kedua. Ini kan kita kalau jabarkan itu seperti ini. Nah, artinya substituen yang diikatnya itu ada 2. Yang pertama adalah H yang terletak di sebelah kiri, kemudian yang terletak di sebelah kanan. Artinya dia PeI-nya sebanyak 2. Nah, kita lihat di sini yang diikat itu kan bukan atom O terminal, bukan atom O tapi atom H yang diikat. Artinya dia bernilai 1 untuk elektron yang didonorkannya. Kemudian dikurangi muatannya yaitu 0 karena dia tidak memiliki muatan. Nah, setengah 6 ditambah 2 ini berapa? 6 ditambah 2 itu 8. Setengah dikali 8 itu adalah 4. Nah, kita dapat nilai BK-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya tentukan PeI dan PeB. Nah, PeI-nya seperti yang kita ketahui, PeI itu pasangan elektron ikatan. Kita lihat di sini dia mengikat berapa substituen? Dia mengikat 2 substituen. Artinya PeI-nya itu berjumlah 2. Nah, di sini kita lihat jumlahnya itu, jumlah dari PeI dan PeB itu harus sama dengan BK.
Kalau nilai BK-nya itu sama dengan 4, berarti PEB-nya 2 dong. Kenapa? Karena 2 ditambah 2 itu harus sama dengan 4. Oke, bisa difahami kan? Nah, kalau sudah ketemu PEI sama PEB-nya, kita masukkan ke rumus AXE. Nah, X-nya ini adalah PEI. Nah, kita lihat PEI-nya ada 2 di sini, berarti kita kasih indeks 2. Kemudian E-nya adalah PEB. Nah, E adalah PEB, maka kita tulis E2 karena PEB-nya sebanyak 2 di sini. Nah, ini yang kita cari rumusnya. Ini kita dapat AX2E2. Nanti kita cari bentuknya. Nah, kemudian kita lanjut dulu untuk NH3. NH3, ayo, atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah N. N ini ada di golongan berapa? N itu ada di golongan 5, tepat di sebelahnya ini golongan 6. Seperti apa di golongan 5 itu? NPASSB, NPASSB, dan yang terakhir BI, atau singkatannya, ini singkatannya nanti pukul Astuti sebelum bicara. Oke, jadi kalian untuk menghafalkan bisa gunakan jembatan keledai. Hafalan-hafalan tersebut banyak di internet, kalian bisa cari. Nah, kemudian berarti kalau ini ada di golongan 5, berarti elektron valensinya itu sama dengan 5. Oke, kita tuliskan di sini setengah dikali elektron valensinya adalah 5 ditambah dengan PEI. Nah, kita lihat NH3. NH3 yang diikat itu kan adalah 3 substituen, yaitu H pertama, kedua, ketiga. Artinya PEI-nya itu sebanyak 3. Nah, kemudian karena di sini bukan atom O yang diikat, substituennya itu bukan O, maka nilainya 1. Dikurangi 0 muatannya, maka ini setengah dikalikan dengan 8. Sama ya seperti di atas, hasil BK-nya itu adalah 4. Nah, kita cari PEI sama PEB-nya sekarang. PEI kita ketahui di sini dia mengikat 3 atom H, artinya dia punya PEI sebanyak 3. Nah, kalau BK-nya 4, PEI-nya 3, artinya PEB-nya itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 ditambah 1 ini harus sama dengan 4. Oke kan? Bisa difahami kan? Oke, kita lanjut. Kita tuliskan dalam rumus AXE. Nah, X-nya kita cari, X-nya adalah PEI. Maka kita tuliskan AX3 dan E-nya PEB. E-nya PEB kita masukkan dalam indeks 1. Atau kalau 1 ini kita tidak perlu tuliskan, cukup AXE seperti ini. Nah, ini yang kita cari. Nah, kemudian yang terakhir adalah CO2. Nah, ayo, atom pusatnya yang mana? Atom pusatnya adalah yang C, karena dia sendirian. C ini ada di golongan berapa? Ada di golongan sebelum N ini. Ada di golongan 4. Ya kan? C, S, I, G, E, N. SN ya. SN. Kemudian PB. Nah, ini golongan 4. Artinya kalau dia ada di golongan 4, berarti dia memiliki elektron valensi sebanyak 4. Kita cari BK-nya terlebih dahulu. Setengah dikali elektron valensinya 4, kemudian ditambah dengan PEI, CO2. Nah, dia mengikat 2 substituen, yaitu O yang pertama dan O yang kedua. Artinya, dia memiliki PEI sebanyak 2. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena yang diikat adalah atom O, maka dia adalah atom O terminal, artinya ada O itu adalah sebagai substituen. Nah, kalau O yang diikat itu khusus, nanti nilai elektron yang didonorkannya itu adalah sama dengan 0. Oke, bisa difahami? Nah, nanti dikurangi muatannya 0. Nah, ini setengah dikalikan dengan 4 ditambah 2 dikali 0. 2 dikali 0 itu kan 0. 4 ditambah 0 itu sama dengan 0. Sama dengan 4. Maka ini setengah dikali 4 hasilnya adalah 2. Nilai BK-nya adalah 2. Nah, kita cari PEI-nya dengan PEB-nya sekalian. Nah, PEI-nya itu kan sama dengan
substituen yang diikatnya ada dua substituen, dua atom O, artinya PE-nya ada dua. Nah, di sini BK-nya sudah dua dan PE-nya juga sudah dua, sama dong. Jadi nilai PEB-nya itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena ini PE ditambah PEB itu harus sama dengan BK. Nah, 2 ditambah berapa itu hasilnya sama dengan 2. Ya, yang pasti ditambah 2. Maka nilai PEB-nya kita ketahui adalah 2. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut, kita tuliskan AXE. Nah, karena ini PEB-nya tidak ada, maka kita bisa coret, kita hilangkan E-nya karena dia tidak memiliki PEB, PEB-nya 0 di sini. Nah, kemudian PEI-nya berapa? PEI-nya adalah 2. Kita tuliskan indeksnya 2 di sini. Ini yang kita cari kemudian. Nah, kita dapatkan yang pertama H2O itu rumusnya adalah AX2E2. Kemudian NH3 rumusnya AX3E. Kemudian CO2 itu AXE. Nah, ini yang kita cari. Nah, untuk menyelesaikannya itu kita cari tabelnya. Ini bisa pakai hafalan, tapi di sini saya ada triknya buat ngehafal. Jadi di sini Kak tuliskan dulu ya tabelnya di sebelah bawah ini. Tabelnya itu yang pertama. Nah, oke, di sini Kakak sudah tuliskan beberapa bentuk rumus-rumusnya. Jadi di sini misal ada bentuk AX2, artinya dia bentuknya linear. Nah, untuk lebih jelasnya misal di sini ada atom, di sini substituennya yang mengikatnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cari bentuknya seperti apa di internet, nanti ada. Nah, untuk AX3 itu bentuknya segitiga planar. Nah, untuk AX3 itu dia punya turunan yaitu AX2E. Nah, artinya jika dia memiliki pasangan elektron bebas banyak satu, dia akan berubah menjadi turunannya yaitu huruf V. Nanti bentuk molekulnya itu akan menjadi bentuk huruf V. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah AX4. Dia bentuknya adalah tetrahedral. Dia punya dua turunan, yaitu AX3E dan AX2E. Yang bentuk pertama segitiga piramida, bentuk kedua adalah bentuk V. Oke, bisa dipahami. Untuk rumus yang AX5, dia bentuknya adalah bipiramida. Artinya nanti ada dua segitiga di atas dan di bawah seperti ini. Nah, kalian ini kalau digambar tidak jelas ya, kalian bisa cari nanti browsing di internet gambar bipiramida itu seperti apa, atau gambar jungkat-jungkit huruf T linear itu seperti apa. Nah, untuk AX5 ini ada 3 turunan ya. Nah, untuk AX6 itu ada 2 turunan. Nah, kalian bisa cari bentuknya nanti seperti apa di internet. Oke, kita lanjut. Di sini kan yang ditanya H2O. Tadi H2O ini dia rumusnya adalah ini. AX2E2. Nah, tugas kita adalah mencocokkan dengan yang di sini. Mana AX2E2 di sini? Di sini AX2E2 itu adalah turunan dari bentuk tetrahedral. Itu adalah bentuk V. Nah, artinya nanti atom H-nya itu mengikat dua substituen O seperti ini. Nah, dia membentuk V seperti ini. Kenapa bisa terbentuk V? Karena dia memiliki dua elektron bebas di sini. Pasangan elektron bebas di sini. Artinya elektron bebas ini menekan O agar dia bentuknya seperti ini, bentuk V. Nah, bisa difahami kan? Ini kalau digambar mungkin takutnya kalian tidak paham ya. Jadi kalian bisa cari di internet nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk dari NH3. Di sini sudah kita cari tadi bentuknya adalah AXE. AX3E maksudnya ya. AX3E. Kita cari di sini mana AX3E itu. AX3E itu ada di sini. Dia bentuknya adalah segitiga Maaf, masuk kakak, bentuknya adalah segitiga piramida. Nah, artinya bentuk dari NH3 itu adalah segitiga piramida. Kemudian
bentuk yang selanjutnya adalah AX2, bentuk dari CO2. AX2 ini ya, AX2 bentuk dari CO2. Itu ada di mana? Itu bentuknya ada di sini, AX2. Dia bentuknya adalah linear. Nah, kita jawab di sini aja. Di mana enaknya? Di sini dah. Tadi bentuk dari H2O itu apa? Bentuknya adalah bentuk V. Oke. Atau di beberapa referensi itu menyebutnya bengkok karena atomnya terlihat bengkok seperti ini kan. Nah, kemudian NH3 tadi ingat bentuknya apa? NH3 itu bentuknya adalah segitiga piramida. Nah, bentuk piramida kan pasti kalian sudah tahu seperti ini. Nah, kalau dijabarkan dalam bentuk atomnya itu seperti ini. Seperti ini. Ada PEB1 di atas. Nah, seperti ini yang disebut segitiga piramida. Karena bentuknya seperti piramida. Kemudian CO2 bentuknya tadi apa? Bentuknya linear. Nah, dia bentuk linear lurus seperti ini. Kenapa tidak bentuk bengkok ke atas seperti ini? Kenapa ini bentuknya lurus? Karena dia tidak ada PEB. Sedangkan yang di atas ini dia mempunyai 2 PEB. Nah, PEB ini kemudianlah yang menjadi faktor dia mendorong atom substituennya ini agar terbentuk ke atas, artinya sudutnya di sini akan berubah nantinya. Nah, inilah alasannya. Nah, untuk soal itu sudah terjawab ya. Ini bentuknya. Untuk H2 itu bentuk V, untuk NH3 itu bentuk segitiga piramida, untuk CO2 itu bentuknya linear. Oke. Ya, mungkin sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin kakak akan tutup videonya sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar nanti manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.